Meskipun dunia barat belum mengeluarkan perintah untuk menyerang dunia utara, menurut Wenzong, pertempuran ini cepat atau lambat akan terjadi. Dalam hal ini, mengapa tidak pertama-tama mengambil tingkat pertama Tianzi Genius dunia utara untuk mengorbankan bendera pertempurannya? Setelah pidato selesai, Wenzong melambaikan tangannya, dan Yang Mulia melontarkan beberapa siluet. Berlutut satu lutut, biarkan perintah turun. Kumpulkan 3 tentara, dan malam ini, 100 domain tentara. Matahari terbenam jatuh di Cakrawala, malam tiba, dan kota yang ramai dengan 100 medan perang tetap ada. Qin Yichen duduk bersila, menutup matanya dan menutup matanya, sampai larut malam. Dia tiba-tiba mendengar genderang emas di kota, dan memperingatkan 4 kali. Serangan musuh, serangan musuh. Setelah beberapa saat, Xingyan membuka matanya dengan tajam, dan muncul seperti pedang. Dan sisi Qin Yichen Raja Abadi Arktik dan yang lainnya, tiba-tiba berdiri. Kakak Qin, apa yang terjadi? Alis Qin Yichen sedikit berkedut. Serangan musuh. Siapa yang bisa bertarung sekarang? Siapa lagi selain dunia barat? Pada saat ini, ketika 2 sosok menerobos pintu, Qin Yichen mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Ye Ruyi dan Qi Baihe. Keduanya sudah menjadi jubah battle armor, dan mereka tampaknya merespons dengan sangat cepat. Tetapi Ye Ruyi melengkung dan mengepal. Tuan Qin, serangan musuh akan datang. Jing Yuyu yang mengirim pasukan untuk menyerang. Qin Yichen menatap sedikit, karena ini adalah serangan musuh. Maka 100 battle domain harus menghadapi musuh. Wajah Zhang Tua Qi Baihe penuh dengan kekhawatiran. Tuan, maafkan saya. Tidak ada perang untuk 100 domain pertempuran dan domain Jingyu selama bertahun-tahun. Ketika orang dewasa tiba hari ini, dia mengirim pasukan untuk menyerang kota. Saya khawatir ada penipuan. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Meskipun dia memiliki dugaan samar pada saat dia mendengar serangan musuh, Qi Baihe dapat mengatakan bahwa itu karena dia berada di utara. Tielisan dan yang lainnya juga marah. HMPH, jangan datang lebih awal atau terlambat. Tapi kami telah melakukan kejahatan begitu kami tiba, dan pencuri di dunia barat terlalu sombong. Kakak Qin, pasti ada monster di acara itu, jadi berhati-hatilah. Qin Yichen melirik kerumunan, dan matanya tertuju pada Ye Ruyi. Pemimpin-pemimpin, menurut Anda, apa yang harus dilakukan Qin ini? Wajah cantik Ye Ruyi bermartabat. Pekerjaan sederhana merekomendasikan agar orang dewasa duduk di kota, mengirim secara terpusat, memimpin pasukan, merencanakan strategi. Qin Yichen mendengar ini tertawa. Dia tahu Ye Ruyi baik dan mengkhawatirkan keselamatannya, tetapi dia tidak berpikir demikian. Lagi pula, hanya musuh yang datang untuk melakukan kejahatan, utusan khusus yang mengecilkan kota, dan membiarkan Yang Mulia bekerja keras, dapat membuat beberapa orang yang tertarik membuat keributan. Tidak hanya itu, pamor yang berhasil dia bangun hari ini pasti akan hilang, dan akan lebih sulit untuk menghidupkan kembali 100 battle domain. Tapi dari sudut pandang lain, jika Anda bisa mengalahkan dan menyerang, Anda bisa membuat gengsi Anda lebih. Memikirkan hal ini, mata Qin Yichen berkilat. Meskipun dia juga tahu bahwa masalah itu adalah penipuan, dan bahkan tampaknya menunggu dia untuk mengebor. Tetapi tetap saja, para prajurit datang untuk memblokir Water Upper Search Suits. Dia ingin belajar sesuatu. Semuanya, datanglah ke tembok kota dengan Qin ini. Begitu kata-kata itu keluar, baik Sui Qitian dan Ye Ruyi tercengang. Qi Baihe berkata dengan cemas, Tuan. Namun, Qin Yichen bunuh diri dengan pandangan. Musuh sedang menyerang sekarang, tidak keberatan. Kamu harus bertarung dengan Qin ini untuk musuh di utara. Setelah kata-kata itu berakhir, Qin Yichen melompat dan melihat ke atas. Tembok kota yang berkelok-kelok telah menyalakan suara api. Tidak diperlukan api, dan asal-usul sejati yang dikumpulkan oleh banyak sersan akan menerangi malam dan menguraikan kota pembunuhan. Sui Qitian dan yang lainnya melihat siluet ramping di udara, dan saling memandang. Dan akhirnya Qi Baihe menghela nafas. Karena niat bertarung Tuan Qin telah diputuskan, saya harus mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Sua. Hai. Beberapa siluet naik ke udara, dan seluruh 100 kota pertempuran juga beroperasi, dan ada penjara siluet dari waktu ke waktu. Meski begitu, para sersan di bawah masih sedikit bingung. Lagi pula, selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah diserang oleh Jing Yuyu. Adapun alasannya, semua orang tidak jelas. Bahkan ngomong-ngomong, 100 battle domain, hampir semua sersan dari bergabung dengan tentara hingga veteran, sama sekali tidak membunuh, juga tidak memiliki kesempatan untuk membunuh. Untungnya, panglima perang di tingkat penguasa kota sudah mulai mengirim pasukan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Jing Yuyu bergegas melakukan kejahatan, tetapi sekali lagi, musuh akan melakukan kejahatan, dan saya harus memberitahu Anda sebelumnya. Setidaknya sampai semua orang memahami situasinya. Di sana, saya sangat mengantuk ketika saya lari ke Teman, menunggu kematian, dan kamu, ikut aku. Di langit kota, siluet kekar meraung seperti guntur, dan dari waktu ke waktu memarahi keempat pihak. Qin Yichen terlihat sedikit salah, tapi itu Du Biao. Sejujurnya,
Konflik di aula pada siang hari membuat Qin Yichen tidak menyukai Du Biao dan bahkan menganggapnya sebagai musuh potensial. Tetapi pemandangan ini benar-benar mengubah kesannya terhadap Du Biao. Setidaknya Du Biao tidak hanya melakukan sesuatu. Kemarahan dan teguran bisa dianggap sebagai semangat yang harus dipimpin oleh satu pihak. Ketika Du Biao memarahi, dia memperhatikan Qin Yichen. Wajahnya aneh. Tapi dia dengan cepat terbang dengan aktif. Tuan Qin, penjahat dari barat, kamu. Qin Yichen sedikit mengangguk. Qin ini akan menginjak tembok kota untuk melindungi musuh dari darurat militer. Du Biao terkejut. Dia pikir Qin Yichen akan mengatakan dia akan duduk di kota. Lagi pula, itu yang paling aman. Belum lagi dia tidak secerdas pemimpin lainnya. Tapi dia bisa mendeteksi kesalahan. Melihat Qin Yichen tidak suka bercanda, Du Biao justru meluruskan tinjunya dan berkata, tugas rendah hati bersedia melindungi orang dewasa di sekitar. Qin Yichen berkata, tidak, saya akan menunggu tugas saya. Du Duan akan terus mengerahkan pasukan dan berkumpul secepat mungkin. Du Biao menggertakkan giginya, ya. Saat ini, Wang Lang terbang masuk, dan memberi hormat setelah melihat Qin Yichen. Dia baru saja mendengar apa yang dia katakan tadi. Wang Lang berdiri di udara dan menggoda transmisi suara Du Biao dengan sedikit tawa. Pemimpin Du, saya ingin melindungi Tuan Qin secepat ini. Sangat bagus sehingga bekas lukanya melupakan rasa sakitnya. Du Biao tampak marah. Transmisi suara diam-diam berpikir. Omong kosong. Du Biao saya selalu bersyukur dan dendam jelas. Qin Yichen adalah Qin Yichen. Dia melakukan kejahatan di dunia barat. Sebagai pemimpin 100 Battle Domain, haruskah saya duduk dan menonton? Ketika kata-kata itu berakhir, apa yang dipikirkan Du Biao? Dia berkata dengan muram, Wang Lang, saya peringatkan Anda bahwa harus ada batasan untuk beberapa hal. Jika terlalu jauh, Kaisar Perang tidak akan membiarkan kita. Wang Lang terkejut, secara alami mengetahui apa yang dimaksud Du Biao. Lalu dengan dingin mendengus dan berkata, tenang, kamu tidak harus mengajarkan ini. Kata-kata itu berbalik. Tetapi Wang Lang menunjukkan ketertarikannya lagi. Berbicara dengan baik. Mengapa Perang Dunia Barat datang tiba-tiba? Du Biao, bisakah kamu mendengar angin? Du Biao menatapnya. Aku masih ingin bertanya padamu. Anda tidak harus mengerti untuk menjadi bingung. Wang Lang memelototinya. Aku tidak tahu. Berbicara tentang setengah suara. Suara itu tiba-tiba berakhir. Jika Wang Lang menyadari sesuatu, wajahnya akan bermartabat. Dengan kata lain, perjalanan ke dunia barat ini ditujukan untuk Tuan Qin. Du Biao membeku. Tetapi masih tampak curiga. Kamu tidak berbohong padaku.